Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini menjadi murid Kristus. Injil berkisah tentang perutusan para murid. Yesus memanggil mereka dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Menariknya, dalam perutusan ini, Yesus melarang mereka membawa apa-apa. Yesus menyadari bahwa perutusan ini memiliki konsekuensi yang berat. Mereka akan diusir, mereka akan mengalami penolakan, bahkan bisa saja nyawa mereka terancam ketika berhadapan dengan roh-roh jahat. Perutusan para murid oleh Yesus memperlihatkan bahwa sebagai rekan seperjalanan, Yesus membutuhkan para murid agar pewartaan kerajaan Allah bisa dirasakan oleh semua orang tanpa kecuali. Yesus sungguh menyadari pentingnya kehadiran para murid ini. Perutusan mereka berdua-dua memperlihatkan bahwa Yesus hendak membangun komunitas yang hidup di antara para murid. Menarik bahwa ada sejumlah larangan supaya mereka mampu ugahari, tidak terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Harapan Yesus jelas bahwa perutusan itu tidak tergantung pada materi duniawi, melainkan pada kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Saudara yang terkasih, kita diajak untuk belajar dari para murid. Sebagai orang yang sudah dibaptis, kita juga wajib mengambil bagian dalam perutusan gereja yang adalah perutusan yang diberikan Yesus sendiri. Kita yang adalah para murid diajak untuk menciptakan solidaritas di antara kita. Kita diajak untuk membangun komunitas hidup yang harmoni satu dengan yang lain. Kita diajak untuk membangun spiritualitas hidup kemuridan yang penuh dengan ugahari agar kita tidak terlena dengan kekuasaan dan nafsu duniawi. Semoga Roh Kudus membantu kita dalam perutusan kita dunia ini sebagai gereja yang berjalan bersama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.